Baik, sih itu adalah perkiraan penjual, di mana perkiraan penjual ini adalah rencana usaha kecil. Ini adalah salah satu bentuk usaha yang gampang beradaptasi di lokasi dan waktu apapun, karena segi peralatan yang sederhana dan bahan baku yang gampang didapat. Selanjutnya, jika usaha kecil ini sukses dalam waktu 1 tahun, maka akan diusahakan terus supaya keuntungannya tetap seimbang bahkan bisa lebih besar. Dengan cara dasar yang sudah tertulis di atas, menggunakan beberapa strategi pemasaran dan meneliti kelemahan pesaing, maka akan lebih mempermudah menarik pelanggan. Next. Terus adapun aspek finansial. Nah, di dalam tabel tersebut ada beberapa nama barang atau nama produk yang digunakan dalam salon kecantikan. Next. Dalam analisis modal di atas, kami menguraikan elemen-elemen modal yang akan dipakai dalam proyek usaha salon kecantikan ini dengan total modal yang dibutuhkan sebesar Rp12.600.000. Pengelompokan modal ini akan mempermudah alokasi dana yang efisien sesuai dengan kebutuhan bisnis kami. Next. Ada aspek resiko, nah di mana yang pertama itu resiko pelanggan berpindah ke salon lain. Ini adalah resiko utama yang paling diwaspadai ketika Anda sudah susah-susah mencari pelanggan, terpaksa harus kecewa karena pelanggan lebih tertarik untuk dirias di tempat atau salon lain. Penyebabnya ada bermacam-macam, mulai hasil riasan yang kurang memuaskan, pelayanan karyawan yang kurang ramah, harga yang terpaut jauh, dan berbagai macam alasan lain yang membuat pelanggan berpindah ke salon lain. Maka solusi yang dapat kami gunakan dalam menyelesaikan masalah ini yaitu dengan membuat pelanggan senyaman mungkin, seperti ramah kepada pelanggan, tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan juga alat yang digunakan bersih, sehingga pelanggan yang melakukan perawatan bisa menikmati setiap perawatannya dengan nyaman. Next. Yang kedua itu sepi pelanggan yang datang. Selain resiko ditinggal pelanggan, resiko usaha salon kecantikan yang lain yang harus siap untuk dihadapi adalah sepinya pelanggan yang datang ke salon kecantikan. Adapun solusi yang dapat kami gunakan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan membuat promo-promo menarik, memberikan diskon, serta menyebarkan informasi dan promosi yang gencar untuk menggait konsumen dengan menggunakan media sosial untuk melakukan promosi ini guna menjangkau lebih banyak orang. Yang ketiga, persaingan dengan kompetitor. Namun bisnis atau namanya bisnis atau usaha pasti ada saingan. Di satu sisi ini adalah ancaman, namun di sisi lain ini juga sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan layanan sehingga dapat bersaing secara sehat dan dengan kompetitor. Jadi kunci utama yaitu kepuasan pelanggan, apapun resiko atau kepuasan pelanggan harus diutamakan. Next. Terus ada aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam suatu laporan studi kelayakan bisnis. Keberhasilan suatu proyek yang sudah dinyatakan fleksibel untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam mencapai tujuan proyek ataupun aktivitas. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis fungsi manajemen secara umum atau makro adalah jumlah yang harus dibayar konsumen untuk dapat menikmati produk yang ditawarkan. Ada 3 strategi dalam penerapan produk yang ditawarkan, yaitu pertama harga terobosan pasar, harga penggelahan pasar, penggelahan dan harga netral. Selanjutnya ini itu ada aspek sumber daya manusia. Menurut Eri Susan 2019, sumber daya manusia atau SDM adalah orang produktif yang memimpin organisasi, baik di institusi maupun perusahaan. Mereka adalah hasil sehingga ada dan dikembangkan kemampuan mereka, misalnya dalam struktur organisasi atau kepemimpinan perusahaan,
khusus untuk mengatur dan mengevaluasi sumber daya manusia karyawan. Ini jelas tentang kualitas sumber daya manusia. Seseorang sangat mempengaruhi hasil dan produktivitas karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik, maupun manusia berperan sebagai perencana, pelaku, dan penentu capaian tujuan organisasi. Next. Ada kesimpulan dari usaha kami salah satu kalian itu membangun bisnis dalam kecil-kecilan haruslah dengan komitmen yang tinggi dan tentunya harus memperhatikan kriteria. Keinginan untuk mengembangkan keterampilan dalam teknik kecantikan lalu gunakan alat kosmetik yang memiliki kualitas yang baik dan tidak mengandung bahan berbahaya sehingga tidak merugikan konsumen Anda serta memberikan pelayanan yang baik sehingga pelanggan merasakan nyaman selama melakukan setiap treatment di salon kecantikan Anda. Sekian dari presentasi bisnis kami, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.